Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku para remaja kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Melaksanakan ibadah haji adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dan muslimat yang mampu untuk menjalankannya. Ibadah haji ini termasuk rukun Islam yang kelima. Maka barang siapa yang diberi kelapangan rezeki, maka bersegeralah untuk menunaikannya. Adapun yang belum bisa, maka berniat dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah, bekerja, menyisihkan sebagian dari rezekinya untuk bisa berangkat ke sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji merupakan kewajiban hamba terhadap Allah, yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 97. Rasulullah SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah, wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis sholah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumir ramadan. Islam dibangun di atas 5. Persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Haji macamnya ada 3, yaitu haji ifrad, haji qiron, dan haji tamatu. Namun dalam kesempatan kali ini hanya akan disampaikan tentang manasik haji tamatu. Haji tamatu pengertiannya adalah mengerjakan ibadah umroh terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Adapun kedatangan calon jamaah haji Indonesia biasanya dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama setelah tiba di Jeddah, kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah yang tiba sebelum tanggal 25 Dzulqa'dah. Gelombang kedua setelah tiba di Jeddah langsung ke Mekah, yang tiba sesudah tanggal 25 Dzulqa'dah. Bagi calon jamaah haji yang mengikuti gelombang 1, setelah tiba di Jeddah, calon jamaah haji menunggu waktu untuk diberangkatkan ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, itu bisa mengerjakan berbagai amal soleh, yaitu 1. Sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Sholat berjamaah di Masjid Nabawi dilipat gandakan pahalanya 1000 sholat dibandingkan dengan sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Rasulullah SAW bersabda, Sholatun fi masjidi hadha khairun min alfi sholatin fi masiwah ilal masjidil haram. Sholat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya bisa melakukan sholat, zikir atau berdoa di Raudhah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi. Di antara rumahku dan mimbarku ada raudhah atau taman dari taman-taman surga, dan mimbarku berada pada telagaku atau telaga Al-Kautsar. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Yang ketiga adalah ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma memberi salam kepada mereka. Adapun caranya adalah berdiri menghadap kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh adab dan suara yang rendah, lalu ucapkan salam kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Rasulullah, dan rahmat Allah serta keberkahannya atasmu. Lalu ia bergeser sedikit ke kanan sekitar setengah langkah, kemudian mengucapkan salam kepada Abu Bakar dengan mengatakan, Assalamualaikum ya Abu Bakri As-Siddiq wa rahmatullah wa barakatuh.
keselamatan atasmu wahai Abu Bakar As-Siddiq, dan rahmat Allah serta keberkahannya atasmu. Lalu bergeser sedikit ke kanan, sekitar setengah langkah. Kemudian mengucapkan salam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, Assalamualaikum ya Umar Al-Faruq warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atasmu wahai Umar Al-Faruq, sang pembeda antara kebenaran dan kebatilan, dan rahmat Allah serta keberkahannya atasmu. Yang keempat adalah ziarah ke makam Baqi, makam para syuhada dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan tersurah kepada kalian wahai penghuni kubur dari golongan orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Saya meminta keselamatan untuk kami dan kalian. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 975. Yang kelima adalah ziarah ke Masjid Quba, kemudian sholat di dalamnya. Maka orang yang sholat di dalamnya seperti orang yang mendapat pahala umroh. Rasulullah SAW bersabda, Man tatohara fi baitihi summa ata masjidah Quba fasolla fihi solatun kana lahu ka ajri umroh. Siapa yang bersuci di rumahnya, lalu ia mendatangi Masjid Quba, lantas ia melaksanakan sholat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala umroh. Hadis Hasan riwayat Imam Ibnu Majah dan An-Nasai dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Kemudian setelah 8 hari di kota Madinah, maka tibalah saatnya untuk berangkat ke Mekah untuk mulai menunaikan umroh. Pada hari terakhir di kota Madinah, sebelum berangkat, mandi dan mengenakan pakaian ikhram di pondokan. Kemudian berangkat menuju Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Setelah sampai di Bir Ali, sholat sunnah 2 rakaat di Masjid As-Sajarah. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam biwadil aqiq yaqul atani lailata atimi robbi faqol sholli fi hadal wadil mubarak waqul umrotan fi hajjah. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di lembah Al-Aqiq. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, malaikat yang diutus oleh Robku datang kepadaku dan berkata, sholatlah di lembah yang penuh berkah ini, dan katakanlah aku berniat melaksanakan umroh dalam ibadah haji ini. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW memulai ikhram setelah sholat fardu, yaitu sholat duhur di Dzul Hulaifah, sekarang namanya Bir Ali. Kemudian beliau mulai berikhram. Bir Ali atau Dzul Hulaifah adalah tempat mikot jamaah haji yang datang dari arah Madinah. Oleh karena itu dianjurkan untuk memulai ikhram setelah melaksanakan sholat fardu, jika hal itu memungkinkan atau mudah baginya. Kemudian setelah menunaikan sholat duhur, maka mulailah umroh dengan mengucapkan niat umroh, menghadap kiblat sambil berdiri dengan bertalbiyah untuk umroh haji tamatu. Dengan mengucapkan labbaika umroh, aku memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah umroh. Setelah mengucapkan niat umroh, maka berlaku larangan-larangan ikhram. Pertama, di antara larangan ikhram adalah melamar perempuan atau akad nikah untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Begitu juga bersetubuh, bercumbu rayu yang dibarengi syahwat. Sebagaimana hadis Utsman radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, seseorang yang dalam keadaan ikhram itu tidak boleh menikah dan tidak boleh juga dinikahi serta melamar. Hadis riwayat Imam Muslim. Larangan ikhram berikutnya adalah wanita dalam keadaan ikhram memakai kaos lengan dan tidak menutup mukanya dengan cadar, kecuali di hadapan laki-laki asing. Ia harus menutup mukanya dengan kerudung atau semacamnya seperti ketika tidak ikhram. Berikutnya, larangan ikhram adalah dalam kondisi berikhram. Seseorang dilarang menutup kepalanya dengan kain ikhram maupun peci, topi, kutroh, imamah, dan lain-lain. Kalau sampai ia menutup kepalanya karena lupa atau tidak tahu hukum, maka ia harus segera melepas tutup itu ketika ingat atau sadar
hukumnya dan ia tidak terkena denda apapun. Berikutnya larangan ihram adalah seseorang dalam kondisi berikhram dilarang mengenakan pakaian berjahit di seluruh tubuhnya maupun di sebagiannya seperti pakai celana atau baju topi atau kaos kaki, kecuali kalau tidak didapatkan kain untuk ihram, maka diperkenankan mengenakan celana. Bagi yang tidak mendapatkan sandal, boleh memakai khuffain. Kemudian berikutnya hal-hal yang diperbolehkan ketika sedang ihram, yaitu memakai jam tangan dan headphone. Kedua, memakai cincin dan sandal. Ketiga, boleh memakai kacamata dan ikat pinggang. Berikutnya, boleh berteduh dari matahari di bawah payung maupun atap mobil atau membawa barang di atas kepala. Berikutnya yang diperbolehkan adalah membalut luka dengan perban, membasahi kepala dan badan kendati rontok rambutnya. Yang tidak disengaja, tidak apa-apa, mengganti kain ihram maupun membersihkannya. Seandainya seorang lagi berikhram menutup kepalanya karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka ia segera melepas tutup itu ketika ingat dan mengetahui hukumnya, dan dia tidak dikenakan apa-apa. Selanjutnya meneruskan perjalanan menuju Mekah dengan memperbanyak membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku menjawab panggilanmu ya Allah, aku menjawab panggilanmu, aku menjawab panggilanmu, tiada sekutu bagimu, aku menjawab panggilanmu, sesungguhnya segala pujian, kenikmatan, dan kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Kemudian di dalam membaca talbiyah, hendaklah dengan mengeraskan suara. Nabi Muhammad SAW bersabda, Atani Jibrilu fa'amaroni an amuro ashabi wa mamaya ayyarfa'u aswatahum bitalbiyah. Aku didatangi oleh Jibril dan memerintahkanku agar aku memerintahkan para sahabatku dan semua orang yang bersamaku untuk mengeraskan suara mereka dengan talbiyah. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Kemudian setelah sampai di Mekah, maka akan masuk Masjidil Haram. Jika memungkinkan, seseorang dianjurkan untuk mandi sebelum masuk kota Mekah. Selanjutnya setelah tiba di Masjidil Haram, masuk dengan mendahulukan kaki kanan sambil membaca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian selanjutnya akan memulai melakukan tawaf. Dan tawaf ini adalah sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid. Kemudian memulai tawaf. Awalnya adalah langsung menuju ke Hajar Aswad, atau kalau di lantai atas itu ada tanda lampu hijau. Kemudian sambil menghadapnya, sambil membaca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar, lalu mengusapnya dengan tangan kanan dan menciumnya. Jika tidak memungkinkan, maka cukup dengan mengusapnya, lalu mencium tangan yang mengusap Hajar Aswad. Jika tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka cukup dengan memberi isyarat kepadanya dengan tangan, namun tidak mencium tangan yang memberi isyarat. Ini dilakukan pada setiap putaran tawaf. Kemudian mulai melakukan tawaf umroh 7 putaran. Tawaf mengelilingi Ka'bah dengan menempatkan Ka'bah di sebelah kirinya dan melalui bagian luar Hijr Ismail sebanyak 7 putaran. Mulai dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad kembali, dihitung 1 putaran, dan dengan melakukan al-idtiba, yaitu mengenakan baju ihram dengan menampakkan bahu kanan dan melilitkan kain ihram lewat bawah ketiak kanan ke punggung bagian kiri pada semua putaran atau tawaf kudum ini, dan disunahkan berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran terakhir. Disunahkan pula untuk mengusap rukun yamani pada setiap putaran tawaf. Namun
tidak dianjurkan mencium rukun yamani. Dan apabila tidak memungkinkan untuk mengusapnya, maka tidak perlu memberi isyarat dengan tangan kanan. Kemudian ketika berada di antara rukun yamani dan hajar aswad, disunahkan membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa neraka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Tidak ada bacaan zikir atau bacaan tertentu yang ada pada waktu tawaf selain doa tadi. Dan seorang yang tawaf boleh membaca Al-Quran atau doa atau zikir yang ia suka. Kemudian setelah tawaf selesai, menutup kedua pundaknya, lalu menuju ke makom Ibrahim sambil berkata, Wattakhadhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah sebagian makom Ibrahim tempat sholat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Kemudian berikutnya sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas. Setelah melakukan sholat sunnah di belakang makom Ibrahim, kemudian disunahkan pula minum air zam-zam dan menyiram air tersebut ke kepalanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ma'ul zam-zam lima suribalah. Air zam-zam berkhasiat untuk apa yang diinginkan oleh peminumnya. Hadis sahih dalam silsilah as-sahihah. Kemudian beliau juga bersabda, Innaha mubarakatun, wahiyya ta'amu tu'min, wasifa'u sukmin. Sesungguhnya air zam-zam itu penuh berkah, sebagai makanan yang dapat mengenyangkan dan penyembuh bagi penyakit. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ad-Diyah dalam Al-Mukhtaroh. Setelah itu kembali ke Hajar Aswad, bertakbir lalu mengusap dan menciumnya jika hal itu memungkinkan, atau mengusapnya, atau memberi isyarat kepadanya. Setelah selesai melakukan tawaf, selanjutnya melakukan sa'i umroh. Kemudian dimulai dengan menuju Bukit Sofa untuk melaksanakan sa'i umroh. Dan jika telah mendekati Sofa, maka sambil membaca Inna Sofa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, waman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sesungguhnya Sofa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Lalu selanjutnya mengucapkan Nabda'u bima bada'allahu bih. Kami mulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Kemudian naik ke Bukit Sofa, lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga melihatnya jika hal itu memungkinkan. Kemudian membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazzamal ahzaba wahdah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar 3 kali. Tiada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, miliknyalah segala kerajaan dan segala pujian untuknya. Dia yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada sembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Dialah yang telah melaksanakan janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan tentara sekutu dengan sendirian. Hadis surat Imam Muslim. Bacaan itu diulang
3 kali dan berdoa di antara pengulangan-pengulangan itu dengan doa apa yang dikehendaki. Lalu turun dari sofa dan berjalan menuju ke Marwah. Disunahkan berlari-lari kecil dengan cepat dan sungguh-sungguh di antara 2 tanda lampu hijau yang berada di masnga atau tempat sa'i bagi laki-laki. Lalu berjalan biasa menuju Marwah dan menaikinya. Setibanya di Marwah, kerjakanlah apa-apa yang dikerjakan di sofa, yaitu menghadap kiblat, bertakbir, membaca dzikir, berdoa dengan doa apa saja yang dikehendaki. Perjalanan dari sofa ke Marwah dihitung 1 putaran. Kemudian turunlah, lalu menuju ke sofa dengan berjalan ke tempat yang ditentukan untuk berjalan dan berlari bagi laki-laki di tempat yang ditentukan untuk berlari. Lalu naik ke sofa dan lakukan seperti semula. Dengan demikian terhitung 1 putaran. Lakukanlah hal ini sampai 7 kali dengan berakhir di Marwah. Ketika sa'i tidak ada zikir-zikir tertentu, maka boleh berzikir, berdoa atau membaca bacaan-bacaan yang dikehendaki. Jika membaca doa ini, yaitu Allahumma gfir warham wa antal azul akram. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa dan maha pemurah. Doa ini tidak mengapa karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya mereka membacanya ketika sa'i. Setelah selesai sa'i, maka bertahalul dengan memendekkan seluruh rambut kepala atau mencukur gundul. Dan yang mencukur gundul itulah yang lebih afdol. Adapun bagi wanita, cukup dengan memotong rambutnya sepanjang 1 ruas jari. Setelah memotong atau mencukur rambut, maka berakhirlah ibadah umroh dan Anda telah diperbolehkan untuk mengerjakan hal-hal yang tadinya dilarang ketika dalam keadaan umroh. Kemudian sambil menunggu pelaksanaan ibadah haji, maka bisa dimanfaatkan waktu yang tersisa untuk selalu sholat berjamaah di Masjidil Haram. Sebab sholat di Masjidil Haram pahalanya dilipat gandakan 100.000 sholat dibandingkan sholat di masjid lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Sholatun fi masjidi afdalu min alfi sholatin fi masiwah ilal Masjidil Haram. Wassolatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfin sholatin fi masiwah." Sholat di masjidku atau Masjid Nabawi lebih utama daripada 1.000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Kemudian setiap kali ke Masjidil Haram, maka bisa melaksanakan tawaf sunnah, sa'i, dan sebagainya, membaca Al-Quran, berzikir, dan amal soleh lainnya. Selanjutnya bagi para jamaah haji yang memilih haji tamatu bisa mulai membayar dam. Dam untuk haji ini adalah menyembelih seekor kambing per seorang jamaah haji dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskin dan disembelih pada hari nahar pada tanggal 10 Dzulhijjah pada waktu hari raya Idul Adha. Perintah membayar dam ini dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastasaro minal haji faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil haji wasabngatin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji, dalam bulan haji wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah kembali. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Setelah tiba tanggal 8 Dzulhijjah, maka para jamaah haji yang ingin melaksanakan sunnah haji itu mulai meninggalkan Mekah menuju Mina untuk melaksanakan sunnah tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah. Maka mulailah dengan mandi, berwudu,
berpakaian ikhram, kemudian sholat 2 rakaat. Mulai ibadah haji dengan mengucapkan niat. Selanjutnya mengucapkan labbaika hajjan, aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji. Jika ditakutkan ada halangan, maka Anda disunahkan memberi syarat dengan mengucapkan Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallul di mana saja engkau menahanku. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian membaca talbiyah dan mengeraskannya sampai melempar Jumratul Aqobah pada hari nahar, tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha. Kemudian selama berada di Mina, disunahkan untuk sholat dengan qashar tanpa jamak. Memanfaatkan waktu-waktu luangnya untuk membaca Al-Quran, mendengarkan nasihat, membaca buku manasik haji, zikir dan lainnya. Kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah, jamaah haji menuju Arafah untuk melakukan wukuf. Sepanjang perjalanan membaca talbiyah. Kalau memungkinkan singgah di Namiroh, yaitu suatu tempat yang dekat dengan Padang Arafah, tapi bukan termasuk Padang Arafah. Dia tetap singgah di sana sampai sebelum matahari condong ke barat atau zawal. Dan kalau dimungkinkan mereka di Arafah, di bawah Jabal Rahmah. Namun seandainya tidak bisa, maka semua Arafah adalah tempat wukuf. Wukuf di sana dalam keadaan menghadap kiblat sambil berdoa dengan mengangkat kedua tangannya dan bertalbiyah. Disunahkan untuk memperbanyak membaca tahlil, karena itu adalah sebaik-baik doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Afdalu ma qultu ana wa nabiyuna ngasiyata Arafah." Sebaik-baik doa yang aku panjatkan dan dipanjatkan oleh para nabi pada senja hari Arafah adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, hanya miliknya kerajaan semesta dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Orang yang wukuf di Arafah disunahkan tidak berpuasa pada hari itu. Kemudian jamaah haji terus-menerus dalam keadaan berzikir, bertalbiyah, dan berdoa dengan apa yang diinginkan dan mengharap agar Allah berkenan menjadikannya termasuk di antara orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Dan Allah membanggakan orang yang wukuf di hadapan para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Ma min yaumin aktsara min ayyutikullahu fihi ngabdam minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikatu fayaqul ma arada haula." Tidak ada suatu hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba dari neraka daripada hari Arafah, dan sesungguhnya Dia mendekat kemudian membanggakan mereka di hadapan para malaikat ketika Allah berfirman apa yang diinginkan mereka itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian para jamaah haji terus-menerus dalam keadaan seperti itu sampai matahari tenggelam. Selanjutnya adalah berangkat dari Arafah menuju Musdalifah. Apabila matahari telah terbenam, orang-orang yang berhaji segera berangkat dari Arafah menuju Musdalifah. Dalam perjalanannya hendaklah dengan tenang dan tidak gaduh, tidak boleh mendesak orang lain baik dengan badannya atau kendaraannya. Jika mendapati jalan yang longgar, dia segera mempercepat jalannya. Jika telah sampai di Musdalifah, dia segera adzan dan iqomat. Kemudian sholat maghrib 3 rakaat, kemudian iqomah lagi dan sholat isya dengan dikosor 2 rakaat. Sehingga dengan demikian dia telah menjamak 2 sholat tersebut. Apabila dia memisah 2 sholat tadi karena suatu keperluan, maka perbuatan itu tidak masalah. Tidak disunahkan sholat sunnah apapun di antara keduanya, dan tidak juga setelah isya. Kemudian tidur sampai waktu fajar tiba. Apabila fajar tiba, sholat subuh dilaksanakan di awal waktunya dengan 1 adzan dan 1 iqomah. Sholat subuh di Musdalifah. Sholat subuh harus dilaksanakan di Musdalifah, dan ini
untuk semua jamaah haji, kecuali bagi orang tua yang lemah dan para wanita. Mereka diperbolehkan pergi meninggalkan Musdalifah setelah tengah malam karena khawatir penuhnya orang-orang yang berdesak-desakan. Setelah selesai sholat subuh, disunahkan untuk mendatangi Al-Masyar Al-Haram, yaitu bukit di Musdalifah. Lalu dia mendaki ke atas, kemudian menghadap kiblat dan bertahmid, bertakbir, bertahlil, bertauhid, dan berdoa. Dan itu terus dilakukan sampai ufuk timur benar-benar menguning, pertanda matahari akan segera terbit. Musdalifah semuanya adalah tempat wukuf. Dimanapun dia wukuf di area tersebut selama dalam batas Musdalifah, maka hal itu diperbolehkan. Sebelum matahari terbit, maka diperbolehkan dia segera berangkat menuju Mina dengan penuh ketenangan sambil terus bertalbiyah. Apabila telah melewati lembah Muhasir, lembah yang merupakan pintu masuk Mina dan termasuk daerah Mina, disunahkan untuk mempercepat langkah jika dimungkinkan. Masuk ke Mina sebaiknya mengambil jalan tengah yang langsung menuju ke Jamroh Aqobah atau Jamroh Al-Kubro. Melontar Jumroh Aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sesampainya di Mina, hendaklah memungut kerikil-kerikil kecil untuk melontar Jumroh Aqobah, yaitu jamroh yang paling ujung dan paling dekat dengan Mekah. Kemudian menghadap ke Jamroh Aqobah dengan memposisikan Mekah sebelah kiri dan Mina sebelah kanan, dan melempar Jumroh Aqobah dengan 7 kerikil kecil yang ukurannya sebesar batu ketapel, lebih besar sedikit dari kerikil. Bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar dalam setiap lontaran, menghentikan talbiyah pada lontaran terakhir. Melontar Jumroh Aqobah tidak boleh dilakukan kecuali setelah terbit matahari, sekalipun bagi jamaah haji wanita dan orang-orang yang lemah, yang dibolehkan berangkat dari Musdalifah lewat tengah malam. Boleh melontar jumroh setelah matahari condong ke barat sampai malam hari sekalipun, jika memang mendapat kesulitan melontar sebelum matahari condong ke barat, sebagaimana hal itu sabit dalam hadis. Apabila telah selesai dari melontar Jumroh Aqobah, maka segala sesuatu yang dilarang dalam ihram menjadi halal, kecuali menggauli istri, dan ini sekalipun dia belum mencukur rambutnya dan belum menyembelih hewan hadyunya, maka dia boleh mengenakan baju biasa dan mengenakan wewangian. Akan tetapi dia harus melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga sebelum maghrib tiba. Apabila seorang ingin terus dengan haji tamatuknya setelah melontar jumroh tersebut, karena jika dia tidak melakukan tawaf ifadah sampai maghrib, maka dia kembali menjadi muhrim berstatus ihram seperti sebelum melontar tadi, dan dia harus mengenakan kembali pakaian ihramnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Inna hada yaumun rukhosolakum ida antum romaitumul jamroh antahilu min kulli ma khurrimtum minhu ilan nisa faida amsaitum qabla antatufu hadal bait sirtum huruman kahayatikum qabla antarmul jamroh qabla antatufu bih." Sesungguhnya pada hari ini diberikan keringanan atau rukhsah bagi kalian apabila kalian telah melontar jamroh untuk bertahalul dari semua yang kalian haramkan, kecuali menggaul istri. Tetapi apabila telah sampai sore hari kalian belum sampai tawaf ifadah di Ka'bah, maka kalian menjadi muhrim kembali, seperti keadaan kalian sebelum kalian melontar jamroh, sebelum kalian tawaf ifadah. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud nomor 1745. Setelah melontar Jumroh Aqobah, selanjutnya pada tanggal 10 Dzulhijjah menyembelih hewan hadyu. Kemudian bisa mendatangi tempat penyembelihan di Mina, menyembelih hewan hadyunya sendiri, dan inilah yang sunnah. Akan tetapi boleh menyembelih di tempat manapun di daerah Mina,
dan boleh juga di Mekah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, Qad nahartu hahuna wa mina kulluha manhar wa kullu fijajim makata torikun wa manharun fanharu fi rihalikum. Aku telah menyembelih di sini, dan Mina semuanya adalah tempat penyembelihan, dan semua pojok kota Mekah adalah jalan dan tempat menyembelih. Maka sembelihlah kurban kalian di penginapan kalian. Lihat Hajjah An-Nabi halaman 87-88. Yang sunnah adalah menyembelih hadyu kurban dengan tangan sendiri jika dimudahkan atau dimungkinkan. Tetapi jika tidak, boleh mewakilkan kepada orang lain. Kemudian menyembelih hewan hadyu disunahkan menghadap kiblat, yaitu dengan membaringkan di atas lambung kirinya, dan yang menyembelih meletakkan kaki kanannya di bawah kanan tubuh hewan. Sedangkan untuk unta disunahkan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dengan diikat kaki kirinya, dan orang yang menyembelih berdiri di atas kakinya yang lain, lalu dihadapkan ke arah kiblat. Ini ada dalam Sahih Abu Dawud dan Malik. Ketika menyembelih dengan mengucapkan Bismillah wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, Allahumma taqabbal minni. Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, ya Allah, hewan ini adalah pemberian darimu dan disembelih karenamu, ya Allah, terimalah dariku. Hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Waktu menyembelih kurban adalah selama 4 hari, yaitu tanggal 10 yang disebut dengan Haji Akbar, dan 3 hari pada hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Kulu ayyamit tasyrik dabkhun. Semua hari tasyrik adalah hari menyembelih. Hadis riwayat Imam Ahmad. Disunahkan memakan daging sembelihannya dan boleh dibawa sebagai bekal perjalanan kembali ke negeri masing-masing, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dia juga harus membagikan sebagian daging hadyunya atau kurbannya kepada para fakir dan miskin dan orang-orang yang membutuhkan, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 36. Seekor unta atau sapi boleh disembelih untuk 7 orang. Bagi mereka yang tidak mendapatkan hewan sembelian atau tidak mampu, maka dia wajib mengganti dengan puasa 3 hari dalam waktu haji dan ditambah 7 hari apabila telah pulang sampai di negaranya. Bagi orang yang tidak mampu berkorban atau tidak mendapatkan hadyunya, maka boleh berpuasa pada hari tasyrik, sebagaimana hadis Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Lam yurakhas fi ayyamit tasyrik ayyusomna illa liman lam yajidil hadya. Hari-hari tasyrik tidak dibolehkan untuk berpuasa, kecuali bagi orang yang tidak mendapatkan hewan kurban atau tidak mampu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kemudian dia menggundul bersih rambutnya, dan ini adalah lebih utama, dan boleh hanya dengan mencukur pendek, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Allahumma arhamil muhallikin, qalu wal muqassirin, ya Rasulullah. Qala Allahumma arhamil muhallikin, qalu wal muqassirin, ya Rasulullah. Falamma kanatir robiyah, qala wal muqassirin. Ya Allah, berikanlah rahmat bagi mereka yang mencukur bersih rambutnya. Para sahabat berkata, dan yang hanya mendekkan, wahai Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, berikanlah rahmat bagi mereka yang mencukur bersih rambutnya. Para sahabat berkata kembali, dan yang hanya mendekkan, wahai Rasulullah. Dan yang pada keempat kalinya Rasulullah SAW bersabda, dan orang yang memendekkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang sunnah adalah memulai menggundul rambut dari bagian kepala sebelah kanan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas dalam riwayat Imam Muslim. Menggundul rambut hanya bagi jamaah haji laki-laki, sedang bagi kaum wanita hanya wajib memendekkan dalam hadis Sahih Abu Dawud, yaitu dengan mengumpulkan rambutnya dan dipotong seukuran ujung jari tangan. Disunahkan bagi imam haji untuk menyampaikan khutbah
pada hari nahar tersebut di Mina, di antara jamroh-jamroh ketika waktu duha sudah mulai masuk, sambil mengajarkan tentang manasik kepada mereka atau jamaah haji. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud, kemudian dalam Sahih Abu Dawud dan lainnya. Kemudian setelah tahallul, mereka berangkat ke Baitullah pada tanggal 10 Dzulhijjah untuk melakukan tawaf ifadah, berputar 7 kali sebagaimana melakukannya pada waktu tawaf kudum. Hanya saja dalam tawaf ifadah ini tidak membuka kain ikhramnya dengan ittiba, yaitu menampakkan pundak kanannya, dan tidak berjalan cepat atau tidak berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama sebagaimana tawaf kudum, tetapi hanya berjalan biasa dalam semua putaran. Dan setelah selesai tawaf disunahkan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim alaihi salam, bagaimana telah dilaksanakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ngala kulli subuhin rokngatan, setiap 7 putaran tawaf ada 2 rakaat sholat. Diriwayatkan oleh Abdur Razak dengan sanad sahih. Kemudian beranjak ke Bukit Sofa untuk kembali melakukan sa'i antara Sofa dan Marwah sebagaimana yang telah dilakukan ketika umroh dahulu. Kecuali yang mengambil haji kiron dan haji ifrad, maka sa'i yang pertama adalah cukup baginya dan tidak perlu sa'i lagi. Dengan selesainya melakukan tawaf ifadah dan sa'i tersebut, maka halallah segala yang haram dengan ikhram sampai menggauli istrinya sekalipun. Kemudian melaksanakan sholat duhur di Mekah, tetapi Ibnu Umar berpendapat di Mina. Kemudian mendatangi air Zam-Zam dan minum darinya. Kemudian mabit di Mina. Mereka kembali ke Mina dan tinggal di sana selama hari-hari dan malam-malam tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Pada ketiga hari tersebut, dia harus melempar ketiga jumroh dengan 7 kerikil untuk setiap jamroh setelah matahari condong ke barat, dengan tata cara melontar sama pada hari nahar. Melontar mulai dari jamroh as-sughra yang kecil, yaitu yang paling dekat dengan Masjid Khaif. Selesai melempar jamroh pertama, disunahkan untuk bergeser ke sebelah kanan dan berdiri tegak dalam waktu yang lama dengan menghadap kiblat sambil terus berdoa dan dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian mendatangi jamroh al-wusta yang pertengahan dan melakukan lontaran seperti pada jamroh yang pertama. Lalu bergeser ke sebelah kiri dan berdiri lama sambil menghadap kiblat dan berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Kemudian mendatangi jamroh al-kubra yang besar yang dikenal dengan jamroh al-aqobah dan melakukan lontaran sebagaimana pada jamroh yang pertama dan kedua dengan memposisikan Baitullah di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya. Tapi setelah itu tidak disunahkan berdiri untuk berdoa. Melontar seperti itu dilakukan juga pada hari kedua dan ketiga pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jika seseorang berangkat pulang setelah melontar pada hari kedua tadi, yaitu tanggal 12 Dzulhijjah, dan tidak melakukan bermalam di Mina untuk hari ketiga, yaitu pada tanggal 13 Dzulhijjah, maka itu boleh berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 203. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Dan berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menunda keberangkatannya pada 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya, bagi orang yang bertakwa. Hanya saja menunda sampai tanggal 13 untuk melakukan lontaran adalah lebih utama karena itulah yang sunnah. Yang sunnah adalah mengikuti urutan sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu melontar jumroh aqobah, menyembelih hadyu atau hewan kurban,
menggundul rambut, tawaf ifadah, kemudian sa'i bagi yang haji tamatu. Tetapi apabila mendahulukan yang seharusnya diakhirkan atau mengakhirkan yang seharusnya didahulukan, maka itu boleh berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la haraj, la haraj. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Bagi yang berhalangan atau udzur dalam kaitan melontar jamroh, maka boleh baginya tidak mabit atau bermalam di Mina. Berdasarkan hadis Ibnu Umar, beliau radhiyallahu anhuma minta izin pada Rasulullah SAW bermalam di Mekah pada malam mabit di Mina untuk memberikan minum air zam-zam kepada jamaah haji. Maka beliau mengizinkannya. Ini dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian bisa melakukan lontar jumroh untuk kedua kali sekaligus dalam satu hari berdasarkan hadis Asim bin Adi. Kemudian yang ketiga, melakukan lontar jumroh pada malam hari berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW untuk seorang gembala, ar-rongi yarmi bil lail wa yar'a bin nahar. Gembala boleh melontar pada malam hari dan menggembala di siang hari. Pada waktu malam-malam mabit di Mina, disunahkan untuk berziarah ke Baitullah atau Ka'bah dan melakukan tawaf sunnah di setiap malam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian. Ini dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Semua jamaah haji wajib menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah selama hari-hari di Mina tersebut. Dan lebih utama menunaikannya di Masjid Al-Khaif jika dimudahkan baginya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholla fi Masjidil Khaif sab'una nabiyan." Pernah sholat di Masjid Khaif 70 orang nabi. Hadis hasan riwayat Imam At-Tabrani. Jika telah selesai melontar jamroh-jamroh pada hari kedua atau ketiga dari hari tasyrik, maka selesailah sudah semua rangkaian manasik haji dan disunahkan untuk berangkat ke Mekah untuk bermukim di sana selama Allah takdirkan bagi seorang. Di Mekah hendaklah dia senantiasa melakukan sholat jamaah terutama di Masjid Haram. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Sholatun fi masjidi afdalu min alfi sholatin fi masyiwah ilal masjidil haram. Wa sholatun fil masjidil harami afdalu min mi'ati alfin sholatin fi masyiwah." Sholat di masjidku sama nilainya dengan sholat 1000 kali di masjid selainnya, kecuali Masjid Al-Haram Mekah. Dan sholat di Masjid Al-Haram Mekah lebih utama dari 100.000 sholat di masjid lainnya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Dan hendaknya dia memperbanyak tawaf sunnah dan sholat sunnah kapan saja dia mau, malam ataupun siang hari. Rasulullah SAW bersabda tentang rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani, "Mashuhuma yahutul khotoya wa man tofa bil baiti lam yarfa qodaman wa lam yardo qodaman illa kataballahu lahu hasanah wa hattoanhu khoti'ah wa katabalau darojah wa man ahso usbuan kana kangitki rokobah." Mengusap keduanya dapat menggugurkan dosa-dosa. Dan siapa yang tawaf di Baitullah, tidaklah dia mengangkat satu kaki dan tidaklah dia meletakkan satu kaki, kecuali Allah catat baginya satu kebaikan, menggugurkan darinya satu dosa, dan menuliskan baginya satu derajat. Dan siapa yang tawaf di Ka'bah dan menghitungnya sepekan, maka itu adalah bagaikan memerdekakan seorang sahaya. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Selanjutnya adalah tawaf wada. Apabila seseorang telah selesai dari segala urusannya dan berniat untuk pulang kembali ke negaranya, maka dia harus memberi ungkapan selamat tinggal kepada Ka'bah dengan melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan, sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Kanan nasu yang sorifuna fi kulli wajhin, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yang fironna ahadun hatta yakuna akhiru ngahdihi bil bait." Seusai haji, orang-orang beranjak pergi, maka Rasulullah SAW bersabda, "Jangan ada seorang pun berangkat pulang sampai yang paling akhir dia lakukan adalah tawaf di Baitullah." Pada asalnya, wanita yang sedang haid diperintahkan
agar menunggu hingga suci untuk bisa melakukan tawaf wada. Tapi kemudian diberi rukhsah atau keringanan untuk berangkat dan tidak menunggu. Hal itu sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil haidi antas duro qabla antatufa idza kanat qad tafat fil ifadah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah keringanan bagi perempuan yang haid untuk berangkat pulang sebelum tawaf apabila telah selesai dari tawaf ifadah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Dibolehkan membawa pulang air zam-zam semampunya dalam rangka tabaruk mengambil berkah darinya. Diriwayatkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu fil ajawa wal kirobi wa kana yasubbu alal mardo wa yaskihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa air zam-zam dalam bejana-bejana dan kantung-kantung kulit, dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga menuangkannya untuk orang-orang yang sakit dan memberikan minum dengannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan akhirnya jika seseorang telah selesai tawaf wada, hendaklah keluar dari Masjidil Haram, tidak boleh berjalan mundur ke belakang dan keluar dengan mendahulukan kaki kirinya, seraya membaca doa Allahumma sholli wala Muhammadin wasallim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dari karuniamu. Sumber bahan pembuatan video ini adalah diambil dari bimbingan lengkap haji dan umroh terbitan Maktabah Al-Ghuraba cetakan ketiga tahun 2015. Grogol dan sumber bahan lainnya. Demikianlah penjelasan sedikit tentang manasik haji tamatu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang mau berangkat ke sana, dan semoga diberikan kemudahan dalam perjalanannya, bisa melaksanakan rukun, sunnah dan wajib hajinya sehingga menjadi haji yang mabrur. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.